Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini saya akan mengambil dokumentasi video pembelajaran sebagai syarat dalam uji kinerja PPG tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baik. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai belajar, mari bersama kita berdoa, membaca doa sebelum belajar, dengan harapan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah SWT dan materi yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Mas Kenzi Widodo, silakan. Selamat pagi Pak Guru. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Kenzi Widodo yang sudah memimpin pembacaan doa. Semoga doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Hari ini Pak Guru mau tanya dulu, adakah teman kalian yang pada pagi hari ini tidak masuk? Berarti masuk semua ya? Ada 15 anak dari siswa kelas 3 masuk semua. Terima kasih, dan Pak Guru minta pada kegiatan pagi hari ini kita sama-sama semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Baik. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan bersama belajar tentang salah satu rukun Islam. Ada yang tahu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Rukun Islam apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Apa? Puasa, betul. Nah, puasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Namun sebelumnya Pak Guru mau tanya, masih ingatkah kalian pada materi pelajaran pada minggu yang lalu? Masih? Apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Tentang surat An-Nas, betul. Coba Pak Guru mau tanya, surat An-Nas terdiri dari berapa ayat, Mbak Lili? Ada 6 ayat. Pak Guru minta Mas Abdan dibacakan coba surat An-Nas dari ayat 1 sampai dengan 5. 6, maaf Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Betul. Itu adalah bacaan surat An-Nas. Tepuk tangan untuk Mbak Lili dan Mas Abdan. Ada yang tahu? Coba Mas Kenzi Widodo, surat An-Nas diturunkan di mana? Di kota Mekah. Betul. Terima kasih. Berarti kalian masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Melanjutkan materi pada minggu ini,
pertemuan sekarang kita akan belajar tentang salah satu dari rukun Islam, yaitu tentang puasa. Apa yang akan kita pelajari di sini? Nanti ada pengertian puasa atau definisi puasa. Kemudian syarat puasa. Nanti ada syarat wajib dan syarat sah. Kemudian ada rukun puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada sunah-sunah puasa. Dan terakhir ada hikmah puasa. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin kalian menceritakan pengalaman kalian pada saat berpuasa. Sudah pernah berpuasa kalian? Sudah? Coba yang berani maju ke depan menceritakan pengalaman kalian pada saat melaksanakan ibadah puasa. Siapa? Mbak Lili mau maju? Baik, silakan maju Mbak Lili. Ceritakan pengalaman Mbak Lili pada saat melaksanakan ibadah puasa. Coba, yang keras. Saya pernah berpuasa. Saya merasa haus dan lapar, dan malam harinya saya terawih, salat terawih. Salat terawih. Itu haus dan lapar ketika malam atau siang, Mbak? Siang. Ya, terima kasih Mbak Lili. Tepuk tangan untuk Mbak Lili yang sudah bersedia menceritakan bagaimana pengalamannya pada saat berpuasa. Betul. Tadi Mbak Lili menceritakan bahwa pada saat Mbak Lili berpuasa pada siang hari perutnya terasa lapar. Kemudian tenggorokannya terasa haus. Kemudian pada saat malam hari tadi melaksanakan sholat apa Mbak Lili? Sholat tarawih. Betul. Ini yang diceritakan berarti puasa Ramadan. Nah, betul. Yang namanya puasa pasti haus dan lapar. Kenapa? Karena memang ketika berpuasa kita menahan, salah satunya adalah haus dan ya. Ini adalah tujuan pembelajaran. Tadi Pak Guru sudah sampaikan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang Pak Guru akan menayangkan sebuah video yang di dalamnya ditampilkan gambar atau video tentang seseorang yang sedang berpuasa namun melakukan hal-hal yang nanti coba menurut kalian itu tepat apa tidak? Perhatikan videonya baik-baik. Ini anak muda. Ini orang sedang berpuasa ya. Hibah atau gosip itu boleh atau tidak pada saat berpuasa? Masya Allah. Nah ini Buat nanti berpuasa. siang-siang membuka menu makan. Orang apa ini? Yang apa? Sampai bingung itu ditanya. Ini juga sering terjadi pada saat ambil wudhu untuk sholat zuhur. Umurnya lama. Ini juga
jaga puasa kita agar menjadi puasa yang baik. Semangat berpuasa. Ini motonya. Nah, tadi kalian sudah bersama melihat tayangan yang ada di video. Coba, menurut kalian dari tayangan yang tadi ada di video itu, menurut kalian sudah tepat apa belum? Belum. Kenapa coba? Tadi ada yang emosi pada saat masuk masjid, dorongan. Terus apa lagi? Gibah atau ngomongin orang lain, gosip. Terus apa lagi? Tidur terlalu lama. Ada lagi? Iya, berkumur berlebihan. Terus apa lagi? Mengeluh lapar. Betul. Tadi dari video-video tersebut dapat kita lihat bersama bahwa ada orang yang emosi, padahal pada saat berpuasa kita itu harus bisa menahan diri. Salah satunya dari emosi. Kita harus belajar bersabar. Kemudian tadi kalian juga melihat ada dua orang wanita ngomongin teman atau membicarakan teman, itu tidak boleh. Kemudian terlalu banyak tidur. Tadi kalian menjawab seperti itu. Tidur boleh, tapi tidak boleh berlebihan, karena masih banyak ibadah lain yang bisa kita lakukan. Nah, baik, agar puasa kalian lebih mantap besok, sekarang kita mempelajari ini satu, definisi atau pengertian puasa. Kemudian syarat puasa. Ada rukun puasa, ada sunnah puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hikmah puasa. Definisi puasa. Menurut bahasa, dalam bahasa Arab ini ya, puasa itu artinya adalah saum atau siam, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Kemudian kalau dilihat dari secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, tentunya diawali dengan yang namanya niat. Betul, itu adalah pengertian puasa. Hukum puasa. Dalam melaksanakan ibadah puasa, kita harus tahu hukumnya. Bahwa ternyata puasa itu ada yang hukumnya wajib, kemudian ada yang sunnah, dan ada juga yang diharamkan. Puasa wajib contohnya puasa Ramadan, puasa kafarat, kemudian ada puasa, kemudian yang hukumnya sunnah. Ini ada puasa Senin Kamis contohnya, kemudian puasa Asyura, kemudian puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada juga puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan itu adalah puasa yang dilakukan pada hari, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun kemudian pada hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Itu namanya hari tasyrik, di mana kita haram untuk berpuasa. Syarat puasa. Nah, perhatikan. Syarat itu ada 2. Syarat wajib dan syarat syah. Syarat wajib maksudnya adalah ketika orang-orang sudah
memenuhi kriteria tersebut maka hukumnya wajib berpuasa. Contohnya beragama, Islam, kemudian balik, terus berakal atau tidak gila. Orang gila atau ODGJ itu tidak wajib berpuasa karena tidak berakal atau akalnya tidak sehat. Kemudian mampu secara fisik dan mental, itu syarat wajib. Kemudian syarat sah artinya adalah puasa itu menjadi sah ketika yang melakukan memenuhi persyaratan ini. Beragama Islam. Jadi kalau orang yang bukan beragama Islam berpuasa, maka puasanya tidak. Kemudian mumayyiz, kemudian suci dari haid. Ketika seorang perempuan sedang haid atau nifas melakukan ibadah puasa, maka tidak. Kemudian pada waktu yang diperbolehkan, kembali ke depan, tadi ada waktu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa. Nah ini penting. Ketika kita berpuasa harus menjaga ini. Rukun puasa. Ada 2. Yang pertama niat. Coba siapa yang berani membacakan niat puasa? Kan tadi sudah berani menceritakan pengalaman ketika berpuasa. Coba sekarang siapa yang berani membacakan niat puasa? Mbak Lili coba niat puasa dibacakan. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Lili. Coba bersama lebih keras. Wahid, Isnen, Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini rukun puasa, yaitu ini wajib hukumnya. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri yang ditahan apa? Contohnya yang ditahan, coba menurut kalian apa? Menahan diri. Kita menahan diri dari apa ketika berpuasa? Makan dan minum. Terus apa lagi? Hal yang membatalkan puasa. Betul. Jadi ketika berpuasa kita harus menahan diri dari hal-hal tersebut. Dalam beribadah berpuasa atau beribadah puasa kita juga punya yang namanya sunnah. Nah itu artinya ketika kita melaksanakan kita mendapatkan tambahan di antaranya menyegerakan berbuka puasa. Kemudian mengawali dengan makan yang manis-manis dan lain sebagainya. Kemudian hal yang membatalkan puasa ini juga penting. Penting harus kalian ketahui agar kalian dalam berpuasa tahu mana yang dapat membatalkan puasa. Yang jelas makan dan minum. Kemudian muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri pada siang hari, kemudian haid dan nifas, mengeluarkan mani dengan sengaja, gila atau hilang akal. Ketika orang berpuasa tiba-tiba gila atau hilang akalnya, itu puasanya menjadi batal. Hikmah puasa, ada ketaatan kepada Allah. Ketika kita berpuasa, maka ketaatan kita kepada Allah itu meningkat. Kemudian puasa juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah, juga sebagai sarana pengendalian diri. Itu penting. Adalah sedikit materi tentang puasa. Nah,
Setelah kita melihat video, kemudian ada materi, nanti Pak Guru minta kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru. Nanti kelompoknya dibagi 3, ada kelompok 1, 2, dan 3. Jumlahnya tidak sama karena ini sudah Pak Guru tentukan sesuai dengan pengamatan Pak Guru kemarin tentang bagaimana kalian minat belajarnya. Jadi silakan yang sudah duduk bersama dibentuk menjadi satu kelompok. Silakan kursinya bisa diatur. Silakan. Sudah membentuk kelompok, sekarang Pak Guru bagi tugasnya. Untuk kelompok 1 silakan kerjakan tugas untuk mengisi teka-teki silang ini. Dikerjakan secara kelompok. Kemudian kelompok 2, tugas kalian adalah membuat mind map. Nanti dari LKPD ini silakan kalian potong, kemudian nanti ditempelkan menjadi sebuah mind map. Nanti dipotong-potong, ditempelkan di sini. Untuk kelompok 3, nanti kalian membuat ringkasan dari materi tentang puasa. Kemudian ditempel menjadi seperti ini. Sudah beri contoh. Nanti ketika dibuka, kelihatan isinya. Dan setelah nanti selesai bekerja kelompok, sebentar, jangan dikerjakan dulu. Setelah selesai bekerja kelompok, kalian bisa untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Jadi dikerjakan bersama. Setelah selesai nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Pak Guru beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Silakan. Nanti yuk kerja semua, kerja sama. Ini nanti ditempelkan di tengah, terus di sini dipotongan di sini, lah. Terus nanti misal ini syarat sah puasa, di bawahnya tempel potongan gambar ini. Dilihat dari tayangan ini, jawabannya itu. Nah, nanti dibuat. Ayo kerja bareng. Syarat sah puasa apa aja ditulis ini. Syarat wajib apa saja, kemudian hal yang membatalkan apa saja ditulis di sini.
Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nanti semuanya menghadap ke depan sini. Kursinya dibalik, silakan. Semuanya menghadap ke depan. Nanti diawali presentasi dari kelompok 1. Silakan presentasi diawali kelompok 1. Nanti yang menanggapi presentasi kelompok 1 ada kelompok 2. Ketika kelompok 2 presentasi, yang menanggapi ada kelompok 3. Dan kelompok 3 presentasi, yang menanggapi adalah kelompok 1. Silakan diawali dari kelompok 1. Silakan semua anggota kelompoknya bisa maju ke depan. Kelompok 1 tadi Pak Guru beri tugas untuk menjawab teka-teki silang tentang materi berpuasa. Silakan kelompok 1 presentasikan. Nomor 1, niat malam hari sebelum fajar termasuk salah satu rukun puasa. 2. Zakat yang dikeluarkan setahun terbagi pada saat awal bulan Ramadan hingga pada sebelum sholat hari raya Idul Fitri disebut zakat fitrah. Islam berakal suci dari haid dan nifas, dan dalam waktu yang dibolehkan merupakan syarat sah puasa. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dalam menjawab teka-teki silang. Silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1. Sudah baik, karyanya yang dibuat sudah keren. Ya, menurut kelompok 2, hasil dari kelompok 1 sudah bagus sesuai dengan perintah yang ada di dalam tugas. Terima kasih untuk kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Mantap. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 2 boleh maju ke depan semuanya. Kelompok 2 ini Pak Guru beri tugas membuat mind map. Di dalam mind map ini nanti terdapat ketentuan-ketentuan puasa dari rukun, kemudian syarat, ada hal yang membatalkan, dan juga hikmah puasa. Silakan dipresentasikan kelompok 2. Rukun puasa, menahan diri, dan niat puasa. Terus syarat sah puasa, beragama Islam dan suci dari haid dan nifas. Syarat wajib puasa, balik. Sunnah puasa, mengawali dengan makanan manis, menyegarkan buka puasa, membaca Al-Quran dan bersedekah. Lalu hikmah puasa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang giliran kelompok 3 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Silahkan kelompok 3 tanggapannya bisa disampaikan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Sangat menarik dan Mind map yang dibuat sudah. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Mantap. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya diberikan waktu kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 3 bisa maju ke depan. Ya, kelompok 3 membuat resume atau
ringkasan dari materi tentang puasa yang tadi Pak Guru sampaikan. Silakan disampaikan kelompok 3 dengan suara yang keras. Rukun puasa menahan diri. Syarat sah puasa berdasarkan Islam memayis suci dari haid dan nifas. Syarat wajib puasa Islam balik berakal sehat dan kuat. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi apa yang tadi disajikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 1 yang mewakili. Sudah baik pengajaran yang dibuat Ya, menurut kelompok 1 presentasinya sudah baik dan karya yang dibuat sudah keren. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 bisa kembali ke tempat duduk. Setelah tadi kalian bekerja kelompok dan sudah mempresentasikan hasilnya di depan, apakah ada pertanyaan yang akan kalian sampaikan terkait dengan materi puasa yang baru kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan, kalau ada silakan sampaikan. Ya, silakan Mbak Akila. Bisa diulang. Ketika Mbak Akila puasa, Mbak Akila tiba-tiba haid di siang hari, apakah puasanya batal? Begitu ya Mbak Akila? Ya, pertanyaan yang bagus dari Mbak Akila. Mbak Akila ini seorang perempuan sedang berpuasa. Nah, ketika siang hari tiba-tiba Mbak Akila haid. Coba siapa yang mau membantu Pak Guru jawab pertanyaannya? Apakah puasa Mbak Akila batal ketika tiba-tiba Mbak Akila haid? Apa Mbak Lili? Menurut Mbak Lili puasanya Mbak Akila batal. Kenapa batal? Karena puasa yang membatalkan puasa ada haid dan Tepuk tangan untuk Mbak Lili. Betul. Jadi salah satu hal, coba yang di belakang tidak berjalan sendiri, diperhatikan. Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah haid. Tadi Mbak Akila menanyakan ketika berpuasa, kok tiba-tiba haid di siang hari? Itu namanya puasanya menjadi batal. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Apa Mas Hendy Widodo? Atau saya tidak berpuasa, kita berpergian menggunakan mobil, kemudian apakah batal puasanya? Ya, pertanyaan yang bagus untuk Mas Hendy dari Mas Hendy Widodo. Mas Hendy Widodo sedang berpuasa. Ketika berpuasa, Mas Hendy Widodo pergi jauh menggunakan mobil, begitu ya Mas Hendy Widodo? Nah, di dalam perjalanan Mas Hendy Widodo muntah. Apakah puasanya batal? Ada yang menjawab? Abdan? Tidak, karena muntahnya tidak sengaja. Ya, tepuk tangan untuk Mas Abdan. Ternyata memang kelas 3 ini sudah pintar-pintar. Kalian sudah memahami tentang materi berpuasa. Coba, menurut kalian apa manfaat berpuasa menurut kalian? Mendapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Apa? Manfaat itu sama dengan hikmahnya. Apa itu? Meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Nah, ini sekarang Pak Guru punya soal yang nanti bisa kalian kerjakan maju ke depan. Ini
Nanti kalian maju ke depan, dipegang jawabannya. Oke? Puasa dalam bahasa Arab. Siapa yang mau maju ke depan? Abdan dulu, silakan. Puasa dalam bahasa Arab. Jawabannya Tahu. betul. Ya, tepuk tangan untuk Abdan. Yang kedua, puasa yang wajib hukumnya bagi setiap muslim dan dilaksanakan selama sebulan penuh disebut dengan puasa apa? Ya, Lili. Puasa apa? Ramadan. Ya, tepat. Tepuk tangan untuk Lili. Yang berikutnya, puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya, Dodo. Keberapa? Ketiga, coba lihat. Betul apa salah? Ya, salah. Ada yang mau? Zalfa. Ini soal ini salah tadi ya. Soalnya sekarang berbeda. Sunnah berbuka puasa dengan yang apa tadi? Yang manis. Ya, betul. Satu lagi. Apa hukum sholat taraweh? Sholat taraweh. Siapa? Siapa lagi? Abdan boleh maju lagi. Hukum sholat taraweh. Ya, betul. Permainan selesai. Baik. Tadi kita sudah bersama belajar tentang materi puasa. Untuk hasil yang tadi kalian sampaikan di depan, masih ada beberapa yang harus diperbaiki karena tadi masih ada beberapa yang kurang dalam menyebutkan. Contoh seperti syarat wajib puasa, tadi masih ada yang baru menyebutkan 1. Kemudian hikmah puasa juga baru menyebutkan 1, itu masih kurang, masih bisa ditambahkan lagi. Kemudian syarat sah puasa juga masih ada yang kurang. Silakan nanti diperbaiki. Silakan nanti Pak Guru berikan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan pada minggu depan kita akan belajar tentang keteladanan sahabat Nabi, yaitu Khulafaul Rasyidin. Pak Guru minta sebelum kita besok belajar, kalian di rumah bisa mencari atau mempelajari materi tentang sahabat Rasul bisa melalui internet atau buku jika kalian punya di rumah. Bisa melihat di perpus buku tentang kisah-kisah keteladanan para sahabat Nabi. Silakan kalian bisa mempelajari. Dan Pak Guru ingin tanya, kalian senang nggak belajar pada pagi hari ini? Senang? Nah, kalau senang berarti kalian harus belajar di rumah agar apa yang Pak Guru sampaikan itu tidak lupa. Dan terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.